Ah, ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Terbaik APMM Malaysia. Oh, sikit-sikit nak baling telur. Satu orang ditembak itu adalah maling. Maling saja yang masuk secara haram. Yang ditembak itu dipercayai adalah sindiket yang menggunakan laluan laut. Sebab itu bila maritim Malaysia APMM kejar, dia cabut lari, saudara. Dia lari sebab apa? Dia takut. Sebab kamu binatang, pasal itu kita tak dengar. Kalau bukan binatang kita dengar. Ini bukan manusia, ini binatang daripada negara jiran. Lagi sekali nak hantar binatang yang cerdik sikit. Boleh? Hantar binatang yang cerdik. Sebab bagi kita di sini, semoga Pak Prabowo lihat ini, betul. Semoga siapa-siapa punya bapak pun lihat perkara ini, mau tahu. Kamu punya negara, bagi tahu sama kamu punya kerajaan. Warga Malaysia tampaknya masih bersikeras bahwa mereka lah yang paling benar. Sementara Indonesia selalu dianggap salah, bahkan sampai membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam perdebatan. Selain itu, ada juga yang dengan sombong mengklaim bahwa jika terjadi konflik dengan Indonesia, mereka akan mendapatkan bantuan dari tentara Inggris. Serang Presiden Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia, ya. Ada yang kata ganyang Malaysia, ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta, ya, yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi. Bagi Indonesia, jika ada warga asing yang masuk secara ilegal atau mencuri ikan, mereka tetap diproses sesuai hukum tanpa kehilangan nyawa. Hal ini berbeda dengan negara tetangga, di mana tindakan terhadap pekerja migran seringkali berujung pada kekerasan yang merenggut nyawa. Sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di Laut Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dari negeri seberang, ya, negeri jiran, itu tadi kalau tidak salah kejadian yang terjadi di tahun 2023, ya, tepatnya bulan Agustus, di Laut Tarakan. Itu 4 nelayan kalian, saudara-saudaraku, itu tertangkap oleh militer kami. Nah, di situ kalian dengar sendiri, ya, video lengkapnya dari teman kita ini yang saya stitch. Itu sempat kejar-kejaran juga di Laut Lepas. Nah, pertanyaannya, apakah militer kami menembak? Ya, pasti, tapi tembakan peringatan ke atas, bukan ke dada atau ke tubuh, ya, saudara-saudaraku. Jadi pertanyaan yang timbul dari kami warga plus 62, tolong diselidiki sebenar-benarnya kejadian yang beberapa hari kemarin terjadi.
kalian bilang penceroboh. Ada juga warga kalian yang bilang melawan pakai parang. Simpang siur lah ya. Nah, jadi tolong diselidiki sedalam mungkin. Karena logikanya begini. Mustahil, kita katakan mustahil, orang yang pakai parang akan berani melawan orang yang memakai senjata laras panjang atau kepolisian RPM ya, RPM kalian ya. Itu akan sangat mustahil. Kalaupun dia bawa parang, dia mau bacok itu RPM, mustahil dong. Pasti duluan pelurunya yang kena. Jadi tolong diselidiki sehingga antara kita negara tetangga ini kian rukun, tidak berkecamuk, bergejolak sehingga membuat panas kedua hubungan negara ya. Nah, kemudian waktu konferensi pers kalian kemarin ya, itu anggota kepolisian kalian atau anggota tentara kalian yang berkomentar, yang megang mic ya, kok nggak ada wajah Melayunya sih? Sedangkan kalian kan bangsa Melayu. Saya perhatikan wajahnya itu apa namanya, aca nehi ya. Ya, oke lah, itu urusan intern negara Anda. Jadi kami tidak akan membahas itu. Hanya saja saya kaget gitu loh. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu. Nah, jadi ini contoh kecil ya. Banyak juga nelayan Anda yang tertangkap, yang menceroboh ke negara kami, masuk ke negara kami, tapi sekedar tembakan peringatan yang kami berikan kepada mereka, bukan tembakan ke badan atau ke tubuh sehingga dapat menghilangkan nyawa. Karena sekali lagi ya, hukum, sekalipun hukum internasional, itu dasarnya pasti asas keadilan dan kemanusiaan. Jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang kucintai di negeri seberang ya, tepatnya negeri jiran Malaysia, mohon untuk diselidiki betul-betul. Kemudian kita saling ramah dalam berkomentar, saling ramah dalam membuat video-video sehingga terjalin hubungan yang tetap mesra ya antara kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya nak menjawab lagi pertanyaan ataupun komentar dari rekan yang daddy single daddy, asal jangan sugar daddy dah lah. Dia bertanya, betul orang Melayu ramai di Indonesia, tapi orang Melayu di Indonesia dianaktiri oleh kerajaan Indonesia, sebab yang pegang kerajaan Indonesia ialah orang Jawa. Saya nak jawab untuk abang ni, bang, kita dalam bernegara di Indonesia ni, sistem negara kita berbeza ya. Jadi anda harus berpikir secara bagaimana sistem negara tersebut. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang poin pertama, tidak ada satupun suku yang dianggap anak kandung ataupun anak tiri. Ya, tidak ada yang dianaktirikan ataupun dianak kandungkan. Di dalam bernegara, kami semua warga negara Indonesia ini berkedudukan sama. Itu diatur dalam undang-undang. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan juga untuk memilih. Saya jelaskan bagaimana dia bisa dipilih. Nah, saya pun bisa untuk dipilih untuk menjadi apapun itu. Saya berhak untuk memilih. Saya punya hak suara. Siapapun orangnya, selagi dia berkompeten, dia memang kira-kira bisa, maka dari partai akan mencalonkan dia. Siapapun itu, apapun suku dia. Dalam kami bernegara, kami tidak membawa nama-nama suku. Makanya kami counter attack, kami counter narasi mengatasnamakan sebagai warga negara Indonesia, bukan berdasarkan suku-suku. Itu.
Dalam bernegara kami tidak ada suku ini suku itu, tidak. Kami mengataskan nama kami pribadi sebagai warga negara. Mau orang etnis Tionghoa dia bisa nak dipilih. Contoh, Basuki Cahayapurnama dengan panggilan Cina dia Ahok bisa jadi apa? Jadi gubernur di DKI Jakarta. Bisa. Semuanya sama. Bisa memilih, bisa dipilih. Itulah negara kami Indonesia. Kalau memang berkompeten dan Anda dilihat orang bisa punya kesanggupan, maka Anda akan diusulkan. Menang atau tidak, nah itulah dia. Kami pemilu langsung, dipilih oleh seluruh warga negara Indonesia. Itulah dia pesta demokrasi nama dia. Pemilu, pemilihan umum. Nah, kan saya buka kuliah sikit ni hukum tata negara ke awak ni supaya awak tidak gagal faham. Dah. Begitu kami. Ada masa kampanye, ada kalau untuk pemilihan presiden, ada waktu debat berapa kali. Ya. Jangan gagal faham. Tidak ada suku apapun di Indonesia yang dia itu dianakkan ataupun dianaktirikan. Okey. Lebih banyak lagi belajar supaya awak tak buat malu negara. Supaya awak tak buat malu nama peribadi. Tetap semangat. Tak dapat sekolah awak belajar baca buku di rumah. Tak punya buku, tengok internet. Supaya kita tahu. Saya kasih satu apa. Utlubul ilma walau bithin. Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya. Kita dalam rangka mencari ilmu tidak ada batasan apapun itu. Selagi kita nak menambahkan sumber daya manusia kita, menambah pengetahuan kita, bagus. Tidak ada batasan. Engkau dah umur 50 tak usah belajar lagi. Tidak. Belajar terus. Nawaitu kan setiap pagi, ya Allah, saya langkahkan kaki dalam rangka belajar dalam hidup dan kehidupan. Makanya ada pepatah orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru. Kan? Jangan bangga. Anda sekolah, Anda berpendidikan apa? Itu hanya melegalkan bahwasanya Anda pernah menempuh pendidikan tersebut. Yang Anda ketahui hanya poin daripada pendidikan Anda tersebut. Ya. Secara saya akan kasih istilah kepada Anda, kedewasaan kan. Ya, sekali lagi, kedewasaan seseorang bukan berdasarkan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan. Tetapi bagaimana dia bisa berpola pikir. Mindset Anda bisa ada. Pola pikir Anda bagaimana? Itu. Ya. Jangan sampai gagal paham. Anda membahas negara orang lain seolah-olah Anda sangat tahu. Sekali lagi saya tekankan, kami bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke di tahun 1928 sudah diikrarkan sumpah untuk para pemuda di Indonesia. Dengan bunyi sumpah, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bang, maju step, Bang. Kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Okay? If you need respect, you must respect. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.